kepemimpinan dalam supervisi. Nah, kepemimpinan dalam supervisi merupakan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pendidikan adalah usaha sadar yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut ialah melalui proses perkembangan di sekolah. Nah, dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Kemudian pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan prajabatan maupun program dalam jabatan. Nah, tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik. Nah, kemudian potensi sumber daya guru itu perlu terus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara potensial. Nah, selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta mobilitas suatu masyarakat. Nah, kemudian kepala sekolah merupakan personal sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Di samping itu, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kuantitas sumber daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepala sekolah sebagai tanggung jawab. Nah, kepala sekolah merupakan personal sekolah yang bertanggung jawab atas segala kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Selain daripada itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab atas peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Yang ketiga, mempertinggi budi pekerti. Dan keempat, memperkuat kepribadian. Dan yang terakhir adalah yang kelima, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja, tetapi kepala sekolah juga bertanggung jawab atas semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, baik itu dalam keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasinya, serta hubungan dengan masyarakat sekitarnya merupakan sebuah tanggung jawab kepala sekolah. Inisiatif dan kreatif yang mengarah kepada perkembangan dan kemajuan sekolah adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah juga. Tetapi dalam usaha memajukan sekolah dan menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dialami sekolah, baik yang berupa atau bersifat material seperti perbaikan gedung, penambahan ruang, penambahan perlengkapan, dan sebagainya, maupun yang bersangkutan dengan pendidikan anak-anak, maka dari itu kepala sekolah tidak dapat bekerja secara sendiri, tetapi kepala sekolah harus bekerja sama dengan para guru yang dipimpinnya atau bawahannya, dan juga harus bekerja sama dengan orang tua murid serta pihak
pemerintah setempat. Nah, jadi kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para bawahannya atau guru ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian bagian B, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah adalah bertugas menciptakan situasi belajar dan mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-muridnya dapat belajar dengan baik. Sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik dan melaksanakan supervisi sehingga kemampuan guru-guru meningkat dalam membimbing pertumbuhan murid-muridnya karena adanya kepala sekolah tersebut. Asmawi Sujud Muhammad Soleh dan Tatang M. Amirin dalam bukunya menyebutkan bahwa fungsi kepala sekolah adalah perumus tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan sekolah, pengatur tata kerja sekolah yang mencakup mengatur pembagian tugas dan wewenang, mengatur petugas pelaksana, menyelenggarakan kegiatan. Kemudian yang ketiga, pensupervisi kegiatan sekolah meliputi: pertama, mengawasi kelancaran kegiatan; yang kedua, mengarahkan pelaksanaan kegiatan; yang ketiga, mengevaluasi atau menilai pelaksanaan kegiatan; yang keempat, membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan dan sebagainya. Tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisor adalah suatu tugas pokok dalam administrasi pendidikan, bukan hanya merupakan tugas pekerjaan para inspektur maupun pengawas saja, melainkan juga tugas pekerjaan kepala sekolah terhadap pegawai sekolahnya. Supervisi. Untuk menjawab pertanyaan apakah yang dilakukan seorang kepala sekolah sebagai supervisor, kita perlu mengingat pengertian supervisi. Supervisi adalah aktivitas menentukan kondisi atau syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Melihat pengertian tersebut, maka tugas kepala sekolah sebagai supervisor bahwa ia harus meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana saja yang akan diperlukan bagi kemajuan sekolahnya. Prinsip supervisi. Yang pertama, supervisi hendaknya bersifat konstruktif, yaitu pada yang dipimpin dan diawasi harus menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya, realistis, mudah dilaksanakan. Yang ketiga, supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru atau pegawai sekolah yang disupervisi. Yang keempat, supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. Yang kelima, supervisi harus didasarkan pada hubungan profesional bukan atas dasar hubungan pribadi. Yang keenam, supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap dan mungkin prasangka guru-guru atau pegawai sekolah. Yang ketujuh, supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau partisipasi pada guru-guru atau pegawai. Yang kedelapan, supervisi tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan atau kekuasaan pribadi. Yang kesembilan, supervisi tidak boleh bersifat mencari kesalahan dan kekurangan. Ingat bahwa supervisi tidak sama dengan infeksi. Yang ke-10, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Yang terakhir, supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan supervisi. Apabila prinsip-prinsip supervisi di atas diperhatikan dan dilakukan oleh kepala sekolah, kiranya dapat diharapkan setiap sekolah akan berangsur-angsur maju dan berkembang sebagai alat yang benar-benar memenuhi syarat untuk mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi, kesanggupan dan kemampuan seorang kepala sekolah dipengaruhi oleh sebagai faktor. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi atau cepat lambatnya hasil supervisi, dan diantara lain
sekolah berada. Yang kedua, besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Yang ketiga, tingkatan dan jenis sekolah. Dan yang keempat, keadaan guru-guru atau pegawai-pegawai yang tersedia. Syarat-syarat kepala sekolah. Nah, telah kita maklumi bahwa tugas kepala sekolah itu sedemikian banyak dan tanggung jawabnya sedemikian besar, maka tidak sembarang orang patut menjadi seorang kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping syarat yang berupa ijazah, persyaratan pengalaman kerja dan kepribadian harus terpenuhi. Dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk setiap tingkatan dan jenis sudah ditetapkan syarat-syarat dan pengangkatan kepala sekolah. Seperti telah kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah, TK dan SD serendah-rendahnya berijazah SGA. Untuk kepala sekolah semacam SMP, SMA, STM atau SMK, maka ijazah yang diperlukan bagi seorang kepala sekolah hendaknya sesuai dengan jurusan atau jenis sekolah yang didampinginya. Nah, pengalaman kerja merupakan syarat penting yang tidak dapat diabaikan. Bagaimana bisa memimpin apabila ia belum mempunyai pengalaman bekerja atau menjadi guru pada sejenis sekolah yang dipimpinnya. Mengenai persyaratan, lamanya pengalaman kerja untuk pengangkatan kepala sekolah belum ada keseragaman di antara berbagai jenis sekolah. Hal tersebut karena adanya banyak hal yang menyebabkan kesulitan pengangkatan. Di antaranya ada 3 poin. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan jumlah sekolah yang sangat pesat dan tidak sesuai dengan jumlah guru yang tersedia. Nah, yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara banyaknya guru-guru umum atau sosial yang besar jumlahnya dengan guru-guru fakultas kejuruan yang sangat sedikit. Nah, poin yang ketiga teman-teman sekalian, yaitu di kota-kota besar kelebihan guru-guru, sedang di pelosok itu mereka kekurangan guru. Nah, berikutnya, di samping ijazah dan pengalaman kerja, ada syarat lain yang kurang pentingnya, yaitu persyaratan kepribadian dan kecakapan yang dimilikinya. Seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegang. Seorang kepala sekolah hendak memiliki sifat jujur, adil, dan dapat dipercaya, serta suka menolong dan membantu guru dalam menjalankan tugas dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang bersifat supel dan ramah, mempunyai sifat tegas dan konsekuen yang tidak kaku. Seorang kepala sekolah harus mempunyai jiwa nasional yang mempunyai falsafah hidup yang sesuai dengan falsafah dasar negara kita.